tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara seminar ini dimulai, perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan; kedua, sambutan-sambutan; ketiga, pemaparan materi; keempat, lain-lain; lima, penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillah. Innal hamdalillah, syukran wa syukurillah, Muhammad bin Abdillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Akan dilaksanakannya seleksi untuk P3K ini. Jadi teknik seleksinya nanti oleh Pak Dadang. Ya, nu jelas 3 kali seleksi ya, 3 tahap. Namun seleksi pertama lulus berarti bagus, pinter, langsung ditempatkan di sekolah yang bersangkutan. Seleksi keduanya lulus, mungkin di sekolah yang bersangkutan, mungkin juga pindah ke sekolah lain. Seleksi yang ketiganya lulus, ya, mudah-mudahan tetap ditempatkan di Majalengka. Mungkin dia aya nuka Nunuh, aya nuka Jati 7, aya nuka mana-mana, bisa saja itu terjadi kalau yang kebutuhan di wilayah lain masih kosong. Ketika Sindangwangi sudah tertutup, sudah penuh, maka tidak menutup kemungkinan diangkat di wilayah kecamatan lain. Itu baladangnya. Gitu. Kenwelah ke Indonesia gini gitu. Ya, Jati 7 Indonesia, ya, Raja Galuh Sarua Indonesia gini gitu. Ya, masih deket lah sa Kabupaten Majalengka. Buktikan, pastikan adik-adik sudah masuk di Dapur. Ya. Sekalipun tadi ya ada 5.205 orang tenaga honorer, itu ada TU, ada operator, tapi yang guru honorer yang ingin masuk P3K, pastikan diri adik-adik masuk atau tidak Dapur. Kalau sudah masuk, aman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Pertama dan paling utama, mari kita mengucap syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan untuk apa ya, untuk dimanfaatkan. Pertama, kita kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik yang dapat kita lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukanlah yang Terbaik. Mudah-mudahan dengan melakukan yang terbaik, kehadiran P3K ini seiring dengan diterbitkannya atau ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 tentang aparatur sipil negara. Konsep dasar dari P3K ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas serta kapabilitas pelayanan kepada masyarakat. Karena dengan sistem PNS ini ternyata pelayanan tidak sepenuhnya bisa dirasakan. Harapannya dengan sistem P3K ini pemerataan pelayanan bisa dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya juga wilayah Kabupaten Majalengka.
historis kenapa ada P3K. Historisnya begini Bapak Ibu, berdasarkan data Dapodik, bahwa kita ini sampai tahun 2020 ini kekurangan guru. Guru yang ada berdasarkan penghitungan jumlah rombel ya, dan sebagainya ya, itu harusnya ada itu 2.200.000. Ternyata setelah kurangi dengan guru yang ada, guru CPNS dan guru P3K yang jangka tahun 2020 masih kekurangan sekitar 947.000. Perlu diketahui bahwa program P3K tahun sekarang dengan tahun kebelakang itu berbeda. Apa sih perbedaannya ini? Yang pertama itu Bapak Ibu, bahwa P3K sebelum tahun 2021 2020 ke belakang itu langsung ditentukan oleh pusat. Ya. Kuota terbatas, paling juga hanya 100 orang, 150 orang. Untuk tahun 2020 maka semua kabupaten kota dipersilahkan untuk mengusulkan kebutuhan guru sebanyak-banyaknya berdasarkan penghitungan kebutuhan guru yang kita lakukan di bulan April, Maret dan April. Ingat, operator diberikan link akses untuk menghitung kebutuhan guru melalui aplikasi SIM PPK Dikdas. Ingat kan? Nah, ini dalam rangka untuk menghitung kebutuhan guru yang real di semua kabupaten kota. Dan hasil penghitungan saya dengan rekan-rekan operator di luar perhitungan guru agama itu dibutuhkan sebanyak 3.725 orang. Nah, itu yang tadi pernah disampaikan oleh itu yang kami sampaikan formasi tersebut waktu rapor di Semarang. Selanjutnya apalagi yang menjadi pembeda? Setiap pendaftar diberikan kesempatan 3 kali untuk tahun sekarang, tahun yang lalu hanya 1 kali. Nanti dijelaskan. Tidak ada materi persiapan untuk pendaftar. Tahun yang lalu ketika ada formasi diumumkan langsung des. Sekarang tidak, Bapak Ibu diberikan untuk mengikuti tryout melalui portal guru belajar. Ini udah pada ikutan kan? Nah, udah tahu nilai Bapak Ibu? Udah bisa mengukur kan kemampuan kita? Nah, ini membedakannya. Sehingga dimungkinkan untuk tahun sekarang Bapak Ibu kesempatan untuk lolosnya tinggi. Kenapa tinggi? Pertama, satu acara testing Bapak Ibu diberikan kesempatan tryout untuk mengukur kemampuan kita. Mengukur kemampuan Bapak Ibu sejauh mana sih kelemahan dari materi yang Bapak Ibu selama ini kuasai. Yang kedua, kesempatannya itu besar. Kenapa Bapak Ibu diberikan kesempatan testing 3 kali? Seperti apa testingnya nanti dijelaskan. Ya, ini yang membedakan. Ya. Selanjutnya dulu 2020 ke belakang formasi biaya dan penggajian diserahkan ke kabupaten kota. Sekarang tidak, sama seperti halnya kami, Bapak Ibu nanti proses penggajiannya itu melalui anggaran pusat, melalui nanti DAU. Ya, ini yang membedakan Bapak Ibu tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang. Ini adalah payung hukum yang mengatur terkait dengan proses perekrutan P3K. Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPK. Nah, ini dan jabatannya, ini gajinya nanti saya jelaskan juga. Sehingga mungkin Bapak Ibu di medsos juga tahu ya, apalagi melihat Facebook, ini banyak yang terutama di grup Kemendikbud Info ya, meminta tanpa testing. Banyak kan? Dengan teriak yes gitu, diangkat PNS yes gitu. Berdasarkan peraturan, keinginan kita boleh berharap tanpa testing, boleh. Cuma payung hukum ini yang mengatur itu semua harus melalui testing. Ya,
Maka daripada kita terlena dengan keinginan yang tanpa testing, tanpa menyiapkan diri, maka Bapak Ibu lebih baik kita konsentrasi untuk mengikuti alur yang sudah dibuat oleh kementerian, yaitu melalui seleksi. Ini kan Bapak Ibu dari sekarang persiapan yang lebih matang lagi, karena udah jelas bahwa testing akan segera dilaksanakan dan pengangkatan P3K yang berkeinginan tanpa testing itu sepertinya tidak akan terlaksana tetap. Karena 2 hari yang lalu, hari Selasa, Kemdikbud sudah menyerahkan naskah soal kepada Menpan RB untuk persiapan seleksi ASN CPNS maupun P3K 2 hari yang lalu, hari Selasa, ya. Itu sudah diserahkan, jadi udah kelihatan nih, ya, udah kelihatan bahwa seleksi akan segera dilaksanakan. Bapak Ibu, ini perlu diketahui, tadi sesuai dengan aturan bahwa di Undang-Undang 45 tahun 2014 ini, ASN itu terdiri dari 2, PNS dan P3K. Ini yang perlu dipahami. PNS sama dengan P3K, sama-sama menduduki jabatan. Selanjutnya mengisi seluruh jabatan ASN kalau PNS. Kalau PPK, jabatan ASN yang dapat diisi jabatan fungsional, jabatan pertama madya dan utama, ya. Jadi tidak semua untuk P3K, tapi jabatan fungsional guru ada. Berstatus pegawai tetap. Yang membedakannya, kalau P3K statusnya adalah pegawai kontrak alias pegawai dengan perjanjian kerja. Seperti dulu GBS, ya, seperti dulu GBS. Memiliki NIP secara nasional, sama Bapak Ibu P3K juga nanti yang memiliki NIP, ada NIP-nya. Nah, ini yang membedakan lagi. Untuk CPNS diangkat, bisa daftar usia minimal 18 maksimal 35. Untuk P3K bisa daftar itu lebih luas. Minimal 20 tahun, maksimal 1 tahun sebelum masa pensiun. Nih. Jadi ketika Bapak Ibu ada yang usianya sudah 58 tahun, 57 tahun, 45 misalkan. Itu kalau CPNS sudah tamat, nggak bisa. Tapi kalau P3K Bapak Ibu masih bisa daftar. Ini tujuannya diadakannya P3K salah satunya adalah tadi untuk mengangkat harkat dan martabat serta kesejahteraan Bapak Ibu yang sudah lama menjadi honorer. Jadi PNS mati bisa hanya diangkat dengan cara lain, yaitu melalui P3K, ya. Dan gajinya juga lumayan. Nanti saya akan perlihatkan juga gajinya. Selanjutnya gajinya berdasarkan undang-undang. P3K juga sama, punya tabel gaji. Ya. Paling singkat masa kerja 1 tahun. Kenapa ini? Di kontrak minimal 1 tahun tadi mengakomodir yang usianya 1 tahun sebelum pensiun. Ya, ini. Jadi diberi kesempatan. Selanjutnya perlindungan kalau PNS memiliki pensiun, ya. Kalau yang P3K pensiun tidak ada, jaminan hari tua dan sebagainya ada. Ya, itu yang membedakan, hanya pensiun. Bapak Ibu siapa saja sih yang bisa daftar P3K? Nanti saya akan siapa saja ini. Yang pertama adalah honorer kategori 2 yang tidak bisa mengikuti CPNS. Karena usianya lebih, atau orang yang pengalaman honorer kategori 2 yang belum diangkat, ya, menjadi P3K maupun sebagai CPNS dan terdaftar di database kepegawaian negara BK. Selanjutnya, guru honorer dan swasta yang terdaftar dalam data pokok pendidikan per 30 Juni 2020. Ini sebelum kami rapor. Setelah rapor ini terdaftar sampai 31 Januari 2020 tanpa perlu ada NUPTK. Itu penting banget terdaftar di Dapodik, bisa untuk mengikuti nanti
nanti daftar P3K. Selanjutnya ini lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar atau tidak menjadi honorer, boleh daftar. Jadi rekan-rekan honorer jangan ngiri kepada yang ini malah lebih berat. Kan harus punya serdi. Ya, tuh. Dari ketiga ini Bapak Ibu harus melakukan poin 2 tadi, verbal ijazah. Ya. Bapak Ibu kan beres verbal ijazah. Fungsinya apa verbal ijazah ini? Dalam rangka untuk menentukan linearitas Bapak Ibu terhadap formasi yang dibuka. Linearitas itu ada dua. Bagi guru yang belum punya sertifikat pendidik, maka linearitasnya adalah S1-nya. Tapi bagi guru yang sudah punya sertifikat pendidik, linearitasnya adalah sertifikat pendidik sesuai dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Jadi ketika Bapak Ibu ada yang ijazahnya PAI ngajar guru kelas, itu tidak bisa daftar ke guru kelas, tapi harus daftar nanti ke PAI. Walaupun tidak kodiknya terdaftar mengajar guru kelas. Kenapa? Karena linearitasnya itu bukan dari pengalaman mengajar, tapi berdasarkan linearitas ijazah atau sertifikat pendidik. Misalkan ada yang ijazahnya bahasa Indonesia, ngajar penjas enggak linier. Ijazah penjas ngajarnya mutlak penjas. Ijazahnya PAI maka PAI. Walaupun ngajar ke yang mata pelajaran yang lain, tetap pas pendaftaran P3K harus disesuaikan dengan formasi dan linearitas ijazah. Paham sampai di sini ya? Nanti kata kunci Bapak Ibu untuk pendaftaran itu bukan NUPTK, maka tadi tidak dipersyaratkan, tapi NIK. Ya, nanti NIK itu akan disinkronkan antara NIK yang Bapak Ibu pilih yang sudah diinput di Dapodik nanti dengan yang di Dukcapil. Tapi di Dapodik juga udah clear kan, gak ada yang bermasalah NIK-nya. Nah, berarti itu kan udah satu kunci, udah aman gitu ya. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana dengan guru yang belum terdaftar di Dapodik sampai masuk ayeuna misalkan Januari? Bisa mengikuti tapi bukan untuk tahun 2021, tapi untuk tahun berikutnya. Ya. Tapi untuk tahun berikutnya asalkan tahun sekarang bisa masuk ke Dapodik. Ya, ini. Selanjutnya bagaimana dengan guru yang belum memiliki ijazah S1? Sekarang udah honor lama, ijazahnya misalkan D2 PGSD, tidak bisa daftar. Kenapa? Karena di Undang-Undang Guru dan Dosen juga menyatakan bahwa kualifikasi pendidikan untuk guru itu minimalnya itu adalah sarjana atau D4. Ya, mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya, ini udah lama honor, 15 tahun, 10 tahun, tapi ijazah D2 nggak bisa daftar. Karena pendaftaran itu bukan hanya dari pengalaman saja, tapi dari kualifikasi pendidikan juga. Bagaimana formasi guru PPK dibuka juga untuk sekolah swasta? Tidak. Ya, jadi untuk P3K ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan di sekolah negeri, bukan untuk di sekolah swasta. Kenapa? Karena sekolah swasta yang berhak menanggung pemenuhan kebutuhan guru adalah yayasannya. Nih yang membedakan. Tapi guru-guru swasta bisa ikut daftar P3K, tapi bukan untuk ditempatkan di sekolah swastanya. Nanti ada paparan. Nah, ini kabar gembira nih. Bagaimana pemilihan formasi bagi guru yang saat ini sedang mengajar di sekolah negeri? Jika tersedia formasi di sekolah tempat guru tersebut mengajar, akan otomatis didaftarkan di sekolah tersebut. Misalkan Bapak Ibu di ujung Berung 1 misalkan ya, ada formasi 2. Formasi 2. Dari formasi 2 ini yang honornya ada.
Berarti akan Bapak Ibu diprioritaskan untuk didaftarkan mengisi formasi di sekolah ini. Ya, itu. Jadi intinya tujuan P3K juga ini untuk tadi selain menutupi kebutuhan guru, jadi Bapak Ibu juga perlu mencari kemana-mana selama formasinya ada. Itu. Selanjutnya, jika mengajar di 2 sekolah untuk guru SMP, SMA, SMK, misalkan di sekolah A dan sekolah B, ini akan diprioritaskan mengisi di sekolah induknya apabila formasinya ada. Selanjutnya, jika tidak tersedia formasi di tempat guru tersebut mengajar, maka guru tersebut mendaftar di sekolah lain. Tadi lamun dina sekolah ieu formasinya aja, Bapak Ibu diprioritaskan di sekolah ieu. Cuma Bapak Ibu akan bertarung dengan kawan-kawan yang tidak ada formasi di sekolahnya, pasti daftar ke sekolah Ibu. Itu akan menjadi kompetensi, selain mungkin akan bertarung dengan teman sendiri. Formasi di dia 2, honor 3, berarti kan diperebutkan ke tiluan. Jadi paham? Paham ya? Jadi Bapak Ibu nanti akan diprioritaskan oleh sistem. Kalau memang di sekolah ini ada formasi, maka akan diprioritaskan untuk mengisi formasi di sekolah ini. Kecuali kalau Bapak Ibu teu aya formasi di sekolah ini, maka Bapak Ibu daftar pilih ke sekolah mana yang formasinya kosong. Bagaimana dengan formasi guru yang lulusan PPG dan guru swasta tadi? Mereka memilih formasi yang ada di sekolah negeri. Ini yang akan menjadi saingan Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir, karena kemampuan Ibu sudah dipersiapkan. Selanjutnya, bagaimana linearitas dengan formasi tadi? Latar belakang S1 harus dilihat dengan mata pelajaran yang diajarkan di formasi. Tadi ijazah PAI tidak bisa daftar ke guru kelas, tapi tetap harus ke PAI. Guru Penjas, ijazah Penjas tidak bisa daftar ke guru kelas kalau ijazahnya Penjas, tapi harus ke Penjas lagi. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu tadi verbal kan udah. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Gimana daftarnya? Bukan melalui akun SIM PKB. Pendaftaran tetap melalui SSAC. Ya. Yang sebentar lagi akan dibuka. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya mengingatkan, sekarang sudah mulai gentayangan orang-orang yang ingin memanfaatkan keresahan Bapak Ibu karena Bapak Ibu ingin lolos P3K atau CPNS. Banyak dengan menjanjikan sok abdi gaduh jatah, bohong. Semua formasi ini dan semua seleksi itu dilaksanakan secara akuntabel dan transparan melalui aplikasi. Pendaftarannya seperti hanya CPNS melalui aplikasi. Bohong, lamun aya nu Bapak Ibu nu ngajanjikeun bisa ngaloloskeun, bohong, spekulasi. Hati-hati kalau dengan iming-iming minta uang, gak boleh, jangan diturunkan. Tadi kata saya juga, peluang Bapak Ibu lolos besar. Pertama, kuota kita gede, banyak. Ya, diberikan kesempatan 3 kali tesnya. Terus dipersiapkan mungkin real. Mereka yang menjanjikan itu adalah spekulasi, Bapak Lenonga. Yang meluluskan itu Bapak Ibu, apalagi menjanjikan, oh kalau udah kayak gini diuihkeun di artos teka ciri eta teh bohong. Dan ngaluluskeun Bapak Ibu sendiri. Hati-hati ya, jangan dipercaya. Udah keyakinan kepada diri sendiri dan silakan dan kita selalu berdoa kepada Gusti Allah. Udah gitu aja. Ini kesempatan itu 3 kali. Ketika Bapak Ibu tidak lulus tes, kapan tesnya? Nanti saya lihatkan tabel ini. Tidak lulus yang pertama, maka Bapak Ibu akan diberikan kesempatan tes muka 2. Tidak lulus muka 2, diberikan kesempatan testing yang ketiga kali, yang finalnya. Ini makanya ini yang membuat Bapak Ibu peluang. Kenapa? Karena kalau CPNS ketika begitu diumumkan, dinyatakan tidak lulus, sudah tamat. Harus menunggu formasi lagi di tahun berapa. Selain itu nanti Bapak Ibu tahun berapanya juga akan dilihat usianya masih di bawah 35 tahun atau tidak. Nah ini
kelebihannya dari P3K. Jadi Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk lulus itu diberikan kesempatan 3 kali. Ya. Selanjutnya ini tes-tes yang akan Bapak Ibu hadapi. Normatifnya kompetensi teknis, ya, tes batas klasik, manajemen sosial kultural, dan pertanyaan wawancara. Bapak Ibu ini kalau untuk P3K tidak akan diteskan seleksi kompetensi dasar. Ini kelebihan Bapak Ibu. Jadi yang akan diteskan itu adalah kompetensi teknis. Tugas biasa Bu Bapak Ibu diajarkan. Ini peluang lagi untuk Bapak Ibu memperbesar untuk lulus. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti beda hal dengan CPNS, Bapak Ibu tidak akan dikejar untuk tes kompetensi dasar. Apakah masa kerja perhitungan dalam penentuan gaji pokok P3K? Tidak. Bapak Ibu nggak umur 10 tahun di nol atau rugi rugi. Berdasarkan Perpres Bapak Ibu bahwa nomor 98 semua masa kerja untuk nanti di tabel gaji itu adalah di nolkan Bu. Jadi terkaget. Tetapi Bapak Ibu nanti akan diberikan kesempatan untuk kenaikan gaji berkala sehingga PNS. Nah, seperti apa sih tabel gajinya ini? Bapak Ibu nanti untuk P3K kalau PNS golongan kami itu ada 1A, 1B, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, B, C, D. Kalau untuk P3K adalah golongan 1 sampai golongan 17. Untuk rekan-rekan nanti yang lolos P3K, Bapak Ibu langsung diangkat golongan 12. Ya langsung ditanya deh, Ibu golongan sabaraha? 12. Gaji nasabah, gaji pokok nih, gaji pokok untuk golongan 12 tahun adalah Rp2.966.600 kalau lulus. 2 juta salah 3 juta kurang 34.000. Ini baru tunjangan, bukan tunjangan, gaji. Belum Bapak Ibu kalau suaminya bukan PNS, ada tunjangan suami, tunjangan anak. Jadi rugi entah lamun 0 tahun ke masa kerja teh. Dengan gaji nu aya 500.000. Teu kan makanya awal suami gaji masa kerja dihilangkan rugi. Terugi nominalnya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu ini bagi yang sudah lulus P3K maka akan mendapatkan golongannya itu golongan 9 golongan 9 dengan itu setara dengan golongan 3A ya golongan 9 tuh 2.966.000 semangat Bu lulus 2.800.000. Selanjutnya, apakah guru PPK bisa daftar CPNS? Bisa. Asalkan usianya di atas 35. Lamun ayeuna Bapak Ibu tos 34 tahun genap bulan berarti udah harapan nanti ya. Saya kenal P3K dalam tes tahun harus kan udah habis ya. Jadi bisa nggak orang yang daftar CPNS dari P3K bisa? Kalau usia itu 35, tahun ini ke 34, tahun depan ke 35. Ya, boleh. Asalkan tidak boleh 35. Selanjutnya, apakah guru P3K yang memiliki sarjana pendidik bisa mendapatkan TPG? Bisa. Modal Bu Yani kalau lulus bisa mendapatkan TPG berapa nominalnya? Bukan 1,5 juta, 2.800.000 itu tadi. Kali 2. Ya, gitu. Jadi bisa mendapatkan TPG. Apakah PPK mendapat pensiun? Nah ini PP nomor 49 tahun 2000 tentang manajemen P3
tidak mendapatkan pensiun. Kenapa tidak mendapatkan pensiun? Gini, kan tadi mau dikontraknya kan dapatnya bisa sampai minimal 1 tahun. Perhitungannya bagaimana bagi yang baru 1 tahun udah pensiun? Ya kan, bagi karena sampai 2 tahun bebas pensiun. Terus kontraknya itu nanti adalah per 5 tahun. Ya. Tetapi dimungkinkan juga pemerintah daerah bisa memberikan jaminan hari tua. Misalkan apa? Misalkan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, misalkan. Ya, itu kan ada yang lain. Tapi untuk jenisnya yang pensiun tidak mendapatkan. Berapa lama jangka waktu menjadi P3K? Untuk kontrak pertama itu 1 tahun sampai 5 tahun. 1 sampai 5 tahun. Kenapa ada 1 sampai 5? Tadi memberikan kesempatan 2 tahun lagi pensiun, 1 tahun mau pensiun, 2 tahun mau pensiun. Normatifnya Bapak Ibu adalah kontraknya 5 tahun. Kontraknya 5 tahun, ya. Kontrak dapat diperpanjang sampai dengan 5 tahun. Nanti setelah kontrak 5 tahun diperpanjang lagi 5 tahun. Itu yang normatif. Tapi perpanjangan juga akan memperhitungkan masa pensiun. Misalkan nanti 6 tahun lagi kalau ke masa pensiun misalkan ya. Berarti kan kontrak pertama 5 tahun, berarti kontrak kedua cuma 1 tahun gitu ya. Jadi semua kontrak ini akan memperhitungkan batas usia pensiun. Kalau batas usia pensiun guru adalah 60 tahun. Jadi 5 tahun atau berapa, pokoknya 1 sampai 5 tahun dengan mempertimbangkan perkiraan masa pensiun. Apakah pemerintah daerah dapat merotasi mutasi P3K? Bisa. Karena kebutuhan misalkan Timbalang Gedong biji, misalkan di Bantar Agung kosong, ya bisa saja dirotasi dimutasi sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi bisa dimutasikan sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana dengan karir guru P3K? Bisa pindah jenjang, bisa bu. Guru penjas SD hayang ngalipaka SMP bisa, tapi kita ngiringan testing deui, seleksi untuk pindah jenjang. Kalau seleksi kan ada 2, lulus terlulus, guys gitu aja. Mau kayak SMP seleksi, tapi kalau seleksi ada 2, lulus terlulus gitu. Ya. Udah nikmati wae aya boleh pindah boleh. Ya. Tapi tadi kalau seleksi itu kan ada lulus tidak lulus. Nah, bagaimana dengan rekrutmen tenaga kependidikan ini bu? Yang jadi kecemburuan. Saha anu cemburu TU di SMP, staf disdik. Ya. Kenapa cemburu? Guru mah aya seleksi P3K, mereka mah belum ada. Jadi beruntung. Kenapa? Karena kebutuhan guru itu sekarang sudah mencapai ya kalau dibilang kritis ya kritis ya, kekurangan guru teh ya. Ada 3 penghentian P3K. Yang pertama ketika Bapak Ibu sudah habis kontrak atau mencapai usia 60 tahun. Meninggal dunia atas permintaan sendiri itu diberhentikan dengan hormat. Selain itu ada perampingan organisasi tidak cakap jasmani. Ini yang sakit mungkin ada dia itu stroke gitu ya. Ini bisa diberhentikan tapi dengan selanjutnya hubungan dengan pemutusan hubungan kerja dengan tidak atas permintaan sendiri. Yang seperti apa? Nih yang terjerat kasus minimal 2 tahun dihukum penjaranya. Dengan tidak berencana. Kalau tidak berencana, pengertiannya tidak atas permintaan sendiri. Melakukan pelanggaran disiplin, PPK tingkat berat, kumaha, nu bolos, parasut, kerja, nganari napi gaji P3K wae, ngajar tuh. Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati tadi bu. Ingat, P3K itu adalah tenaga kerja atau yang bersifatnya ada kontraknya, perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu
Yang di awal tahun itu nanti harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka itu bisa diberhentikan dengan tidak atas diri sendiri. Selanjutnya, pengertian yang ketiga, pemutus hubungan yang kerja tidak dengan hormat. Mudah hormati hukumaha penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya, dihukum penjara karena karena jabatan, ya, kurang bersangkutan dengan hubungan dengan jabatan, korupsi misalkan, ya. Menjadi anggota atau pengurus partai politik, namun bapak ibu nyalek, udah pasti diberhentikan. Atau jadi anggota partai politik harus keluar dari P3K-nya. Dihukum penjara minimal 2 tahun, tapi dengan berencana. Kalau dengan berencana, maka itu dihentikan dengan tidak hormat. Kalau tidak sengaja, tadi dengan tidak berencana adalah tidak atas permintaan. Jadi selain tadi ada reward, ada punishment-nya juga. Ya, tidak hanya kesejahteraannya, ada hukumannya juga. Selain itu, Bapak Ibu juga akan diberikan cuti seperti halnya PNS. Ya, cuti sakit 1-14 hari. Cuti tahunan, ya. Tapi Bapak Ibu mah mau kenging cuti tahunan. Atau rugi hente kalau guru mah sudah terinclude di libur akademik. Ya. Cuti melahirkan untuk siapa? Ibu-ibu. Cuti melahirkan. Diberikan kesempatan 1-3 bulan. Ya. Ini diatur dalam PRK BKN nomor 24 tahun 2018, pengaturan tentang cuti ASN. Cuti bersama, ya, cuti bersama. Ibu sama P3 juga. Kemudian kamarinya Bapak Ibu kan ini pasti hari libur ya. Kalau Ramadan ya, guru-guru mana? Ini masa nih. Nih, tadi yang sudah saya paparkan bahwa ini kita diundang oleh pusat untuk persiapan P3K. Ini perlu diperhatikan. Yang pertama tadi kami diundang rapat antara bulan November dan Desember, ya, oleh Pansel. Dalam rangka apa? Pengajuan formasi. Di bulan Maret awal ini idealnya kan Februari, ternyata kan launching guru pembelajar itu, ya, itu di Maret kan, tanggal 3 Maret. Bapak Ibu nanti harusnya nih rencana awal itu April itu pendaftaran, tapi sampai kayaknya tidak April deh, karena kan kemarin aja soal baru diserahkan ke Permen. Jadi kemungkinan di Mei ini, ya, bulan Mei pendaftarannya, ya. Nanti Bapak Ibu ini waktu kita rapor ya di masa ini, ya. Jadi di bulan Mei ini nanti ada seleksi administrasi dan masa sanggah. Misalkan ada dokumen yang oleh panitia dibatalkan, Bapak Ibu diberikan kesempatan masa sanggah, ya. Di bulan Agustus ini, tapi ini kemungkinan akan terasa atasnya nih kemungkinan. Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk testing pertama. Bulan Agustus. Di bulan September, Bapak Ibu, di bulan September akan diadakan perankingan dan pengumuman kelulusan. Ketika Bapak Ibu hasil perankingan dan pengumuman itu dinyatakan tidak lulus, maka diberikan kesempatan Bapak Ibu akan ulang, ya, tes kedua di bulan Oktober. Ya, tes kedua di bulan Oktober, tapi bagi yang tidak lulus tes kahiji. Di bulan Oktober, Bapak Ibu tes kedua bagi yang tidak lulus nih di bulan Agustus. Nanti di bulan November akan di-ranking lagi, ya. Di-ranking lagi termasuk Bapak Ibu lulus atau tidak. Kalau di bulan November dinyatakan Bapak Ibu tidak lulus, ya, di bulan November tidak lulus, maka ada kesempatan terakhir untuk mengikuti tes pamungkas di bulan Desember untuk ujian ketiga kalinya. Lalu di bulan Desember dinyatakan tidak lulus, berarti kesempatan Bapak Ibu untuk lulus di tahun 2021 sudah tertutup. Maka bisa mengikuti lagi nanti untuk kesempatan di tahun 2022 dengan
siklus yang sama lagi. Ya, siklus yang sama lagi 3 kali tes deui. Tapi Bapak Ibu makanya tadi aku cek abdi ge, Bapak Ibu kan sudah diberikan persiapan tryout. Jadi mudah-mudahan diseleksi di bulan Agustus ini udah pada lulus semua. Amin. Ya. Jadi udah tong ngaharapkeun aya leg kedua dan leg ketiga lamun Persib main mah gitu ya. Ada leg kedua dan leg ketiga, enggak perlu, udah 1 leg aja lulus. Nah. Terus Bapak Ibu, ini perlu juga diketahui ya, guru yang mengajar di daerah tanpa formasi dapat mendaftar di daerah lain. Ibu teh teu aya formasina di Majalengka ijazahna teh nya yang sesuai dengan ijazah bisa daftar ke daerah lain. Oleh ya. Kan tadi ada wacana kan di medsos bisa ke kabupaten lain bisa. Selama Bapak Ibu di kabupaten yang lain ada formasinya, tapi untuk guru kelas udah di Majalengka lagi kekurangan banyak 2.400-an ya. Ya. Selanjutnya guru yang melewati passing grade tahun ini namun tidak mendapat formasi dapat menggunakan nilai hasil tes tahun ini di tahun selanjutnya. Misalkan gini, passing grade teh misalkan nanti 80 misalkan ya 80. Di SD dia aya 3 rumah honor dan plus dengan yang daftar ada 3 orang formasi yang hiji. Nu 2 teh passing grade teh nan lulus teh passing grade teh 2 nana di atas passing grade 85 sareng 86. Kan udah berarti kan yang mengisi formasi itu 8 genapnya nilainya yang 85 ketika tidak bisa masuk ini bisa untuk tahun berikutnya ketika ada formasi. Dan jadi passing grade tahun sekarang ketika tidak masuk ke karena formasinya berlebihan, bukan formasinya, yang daftar, yang seleksi di SD ininya berarti akan menunggu untuk yang. Jadi Bapak Ibu nanti daftar dengan menentukan tadi sekolahnya seperti halnya CPNS ya, menentukan sekolah yang Bapak Ibu akan ikuti. Tapi tadi ketika ada formasi di sekolah tersebut, Bapak Ibu diprioritaskan untuk didaftarkan di sekolah tersebut. Selanjutnya, ini kabar gembira karena banyak yang protes ke Kemdikbud. Kabar gembira juga tidak semuanya. Kenapa? Gini, ujian seleksi pertama tadi yang di bulan Agustus adalah khusus untuk yang honor di sekolah negeri masing-masing. Ujian seleksi kedua dan ketiga terbuka untuk semua guru honorer dan lulusan PPG. Jadi itu seleksi pertama ini adalah dikhususkan untuk guru honorer yang tadi didaftarkan di tempatnya masing-masing. Untuk yang daftar ke sekolah yang lain berarti nanti di gelombang kedua, berarti di bulan Oktober plus dengan yang tidak lulus. Ya, dengan yang tidak lulus. Satu. Selanjutnya ini untuk mengakomodir rekan-rekan yang sudah senior. Usia 40 tahun, masa kerja minimal 3 tahun itu sudah mendapatkan nilai kompetensi teknis itu sebanyak 75 poin atau 15% dari nilai 500 poin. Nilai 75 teh harus include usia 40, masa kerja 3 tahun. Usia 35, usia 38, masa kerja udah 10 tahun nggak dapat bonus. Jadi 40 dan 3 tahun ini harus sama. Ya. Aja Nabi malah udah tadi 12 tahun, masa kerja ada usia 38, teu kenging bonus. Tong protes ke Abdi ya. Kebijakan pusat. Selanjutnya nih, ini adalah untuk kabar gembira buat yang sudah punya sertifikat pendidik. Kalau bagi yang sudah punya sertifikat pendidik, seleksi tes kompetensi teknisnya udah langsung lulus. Tetapi ada tetapinya, ya. Tes manajerial dan sosial kultur dan wawancaranya harus lulus. Yang seperti apa ini Bapak Ibu? Tadi
tadi yang usia 40 tahun dan minimal 3 tahun teh nu ieu tah kompetensi teknis nanti sudah punya nilai keseluruhan itu sudah punya nilai 75. Ya, ini sudah punya 75. Bagi yang sudah punya serdik nih, jadi sudah yang ini kompetensi teknis sudah dianggap lulus, tetapi belum bisa dianggap lulus sebagai peserta P3K kalau yang tes bakat skolastik menjadi sosial dan wawancaranya ini tidak lulus, tetapi setidaknya sudah mengurangi beban. Ya, ini. Jadi bagi yang usianya 40 dan 3 tahun, jadi udah punya tabungan 75 dari 500, berarti kantun ngejar angka 425. Lumayan. Makanya ini kesempatan kelulus teh besar. Ya, besar. Apalagi yang model Buyani udah punya nilai ini, jadi tinggal 400 tinggal 400 lagi, karena ini udah dianggap tadi hasil afirmasi yang ini yang sudah punya sertif ini nilai tes kompetensi teknisnya sudah mereka perlu ya sudah lulus ya, sudah mendapatkan nilai penuh, jadi udah mendapatkan nilai yang ini 100 dan 52. Tapi tadi yang ininya harus dikejar lulus. Bapak Ibu kan tadi yang portal guru belajar sudah ya? Sudah. Udah nilainya udah ketahuan? Sudah. Sekarang masih bisa diakses nggak? Sudah. Nggak bisa kan? Karena per 15 Mei sudah ditutup. Tapi modul-modul kan masih ada. Karena ini tadi kemungkinan kan juga bulan Mei dibuka pendaftarannya untuk mempersiapkan semakin matang, memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk lulus ya, maka silakan pelajari lagi karena itu tidak akan jauh beda loh ya, tidak akan jauh beda. Selanjutnya ini untuk rekan-rekan guru PAI, kemarin itu kan bulan yang lalu formasi untuk guru PAI itu adanya di Kemenag ya, formasi guru PAI. Tunggu nanti sama Bu, nanti melalui SSACN ya. Untuk guru PAI itu harus terdaftar di apa ya? Bukan simpatika apa? Siaga ya. Kan kemarin saya juga dihubungi sama Pak Dr. Rojun ya, lagi sedang ada pendataan ijazah ya. Yang guru PAI dipanggil nggak? Siaga. Iya di siapa? Iya kan perpa ijazahnya kan? Iya Bapak. Dia kan udah kan dilaksanakan, ya itu dalam rangka untuk persiapan itu juga. Tinggal untuk yang rekan-rekan di jasa PAI tunggu ya, nanti yang mengumumkan formasi itu adalah redaktornya dari Kemenag. Jadi sehingga ini untuk yang guru belajar kan sudah tidak bisa diakses lagi, saya perlu menjelaskan. Tetapi hanya mengingatkan bahwa Bapak Ibu modul-modul itu sudah dipersiapkan. Kemungkinan tidak jauh beda karena yang membuat soal ya, yang membuat soal untuk seleksi itu ya masih timnya yang ini ya, tidak akan sama tapi mendekati ya, mirip-mirip lah mungkin mirip-mirip. Sehingga Bapak Ibu waktu kemarin mengerjakan tryout dikejar waktu juga kan, nah itu kan udah terbiasa, jadi kan udah tahu gambarannya, nggak jauh beda. Itu fungsinya tryout dan gratis lagi ya. Tapi sekarang dari PGRI juga lagi ada ya tryout ya. Udah pada tahu nggak? PGRI? Oh iya, ada. Iya. Kecamatan lain udah linknya udah disebar itu sama PGRI. Udah gitu. Belum. Yang PGRI. Ya PGRI mengadakan tryout sendiri, ada linknya. Sudah 2 minggu. Didaftarkannya kolektif. Ya, mungkin saya kurang tahu ya itu teknisnya, tapi saya tahu bahwa PGRI juga ikut mempersiapkan anggotanya supaya siap untuk menghadapi persiapan P3K. Nah ini mungkin paparan dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Tapi mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu pikirkan sudah terjawab. Yang Ibu udah terbaca. Ya, sudah Yang ini mah yang terjawab kita karena siap, saya menyusun yang ini gimana ini?
Analog. Hah? memperkirakan Analog. apa sih yang Bapak Gitu? Ibu tanyakan. Ya, mudah-mudahan Manajerial. sudah terjawab. Tapi kalau memang ada hal-hal yang masih kurang jelas, kita buka acara tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau bukan masalah kebijakan, mungkin saya bisa jawab. Tapi kalau udah ranahnya kebijakan, mulai tadi susun naon yang diberikan kemudahan itu yang 40 dan 3 tahun, nah itu mah ranah kebijakan, bukan kita yang bisa menjawabnya. Mungkin itu paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Di akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.